Halo, selamat pagi, siang, sore, dan juga malam, Bu Yustin, Bu Wiwi, dan juga Pak Robi. Pertama-tama, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Samantha Anjuna Malau, berasal dari kelas 84, nomor absen 25. Di video kali ini, kita mau bahas apa sih? Bahas tutorial hidup bukan? Bukan dong, di video kali ini kita mau bahas tentang proses pembentukan urin. Urin itu apa ya? Jadi, urin maupun kemih adalah cairan sisa yang diekskretasikan oleh ginjal yang kemudian akan dikeluarkan dari dalam tubuh melalui saluran kemih di dalam proses urinasi. Urin terdiri dari air dengan bahan terlarut, berupa sisa metabolisme, garam terlarut, dan materi organik. Oh gitu ya. Kalau gitu, proses pembentukan urinnya kayak gimana? Proses pembentukan urin itu berlangsung di ginjal. Fungsi dari organ ini adalah menyaring atau filtrasi darah. Setelah itu, terbentuk zat sisa berupa urin yang dikeluarkan oleh tubuh. Secara sederhananya, proses pembentukan urin terjadi melalui 3 tahapan. Kalian tahu nggak sih, kalau ginjal kita itu terdiri dari jutaan unit penyaring atau biasa disebut dengan nefron. Untuk nefron sendiri dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama adalah mapigi, lalu yang kedua adalah saluran-saluran atau tubulus. Badan mapigi ini terdiri dari 2 bagian, yang terdiri dari glomerulus dan kapsula Bowman. Nah, setelah ini kita akan langsung membahas soal proses pembentukan urin. Proses pembentukan urin terdiri dari 3 tahap. Yang pertama filtrasi, yang kedua adalah reabsorpsi, dan yang ketiga adalah augmentasi. Sekarang kita akan bahas satu persatu. Yang pertama tahap filtrasi. Tahap ini atau disebut dengan tahap penyaringan dimulai dari daerah masuk ke glomerulus. Kemudian di sini terjadi penyerapan dan hasilnya berupa protein akan diserap kembali. Dan zat-zat yang dikeluarkan berupa urobilin, urea, glukosa, air, asam amino, dan beberapa ion seperti natrium, kalium, kalsium, dan juga klor atau disebut dengan urin primer. Di sini akan dikeluarkan masuk ke tubulus proksimal. Di tubulus proksimal, tahap kedua yaitu reabsorpsi atau tahap penyerapan kembali zat-zat yang masih diperlukan, seperti glukosa, asam amino, ion kalium, dan juga sedikit urea. Hasil dari proses reabsorpsi ini disebut dengan urin sekunder yang mengandung air, garam, urea, dan juga urobilin sebagai zat warna pada urin. Kemudian, urin sekunder akan disalurkan menuju tubulus distal. Di sini, tahap augmentasi atau pengeluaran zat yang tidak diperlukan ke dalam urin sekunder. Nah, di sini, air, ion natrium, klor, dan juga urea masih diserap kembali. Sedangkan sisanya akan dikeluarkan berupa urin sesungguhnya. Urin sesungguhnya ini kemudian akan dikeluarkan dari ginjal menuju ke kandung kemih melalui sebuah saluran yang disebut ureter. Dalam kandung kemih, urin akan disimpan sementara sampai penuh. Nanti ketika penuh akan memberikan sinyal ke otak dan otak akan merespon. Sehingga kita bisa mengeluarkan dalam bentuk cairan pipis. Wah, gak nyangka nih, kita udah ada di penutupan video. Sebagai kata akhir, saya ingin berterima kasih kepada Ibu Yustin, Ibu Wiwi, Pak Robi, dan juga teman-teman yang sudah menonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa kembali.